Terima kasih Mas Widiksan. Ya, di sini nama saya adalah Hafid Suridaya dengan NIM 20.11.3409. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu void tampil semua, void tampil kode merek, void tampil seri HP, void tampil email, dan void ambil barang. Di sini pertama kita akan melihat void tampil semua. Void fungsi ini untuk menampilkan semua daftar barang yang tersedia. Nah, di dalam void ini terdapat pemanggilan fungsi sorting. Setelah itu ada perulangan di sini. For di sini untuk perulangan di sini untuk melakukan perulangan dalam mencetak data barang sesuai dengan indeksnya. Soalnya di data barang kami terdapat banyak barang sehingga harus dilakukan perulangan untuk mencetak barang-barang yang ada. Lalu di perulangan tersebut akan mencetak tentang menampilkan merek HP, seri HP, dan email dari HP. Lalu terdapat if data barang indeks ke I dengan variabel ambil sama dengan 1, itu untuk mengindikasikan status ketersediaan barang. Jika ambil sama dengan 1, maka status akan tercetak tidak tersedia. Sedangkan jika data barang indeks ke I dengan variabel ambil bernilai sama dengan 0, status akan mencetak tersedia. Setelah itu, jika T atas sama dengan min 1, maka mengindikasikan bahwa gudang kosong. Lalu ia akan membersihkan layar dan akan mencetak bahwa gudang kosong. Nah, kita lanjut ke void tampil kode merek. Nah, void tampil kode merek ini berfungsi untuk mencari barang sesuai dengan kode merek yang ingin kita cari. Di sini kita akan memanggil fungsi sorting, fungsi arti kode, dan juga ada variabel integer cari kode merek. Ya, variabel ini untuk diinputkan kode merek yang akan kita cari. Setelah itu di cout masukkan kode merek, kita disuruh untuk menginputkan kode merek yang ingin kita cari. Setelah itu terjadi perulangan di sini untuk menampilkan data barang. Jika data barang indeks ke I dengan variabel kode merek sama dengan variabel cari kode merek, maka ia akan menampilkan data HP yang akan dicari tersebut. Nah, kembali di sini akan terdapat pengecekan untuk mengindikasikan status ketersediaan barang. Jika data barang dengan indeks ke I dengan variabel ambil sama dengan 1, maka status akan mencetak bahwa barang tidak tersedia. Dan jika data barang dengan indeks ke I dengan variabel ambil memiliki nilai sama dengan 0, maka status akan tercetak barang tersedia. Setelah itu, jika T atas sama dengan min 1, maka berarti barang tidak ditemukan. Lalu sistem akan menampilkan bahwa barang tidak ditemukan. Selanjutnya, kita akan ke void tampil seri HP. Di sini, void tampil seri HP, fungsi ini untuk mencari barang sesuai dengan seri HP yang dicari. Kita akan memanggil beberapa fungsi lainnya, yaitu sorting email, yang kedua arti kode, dan yang ketiga di sini ada variabel yang bernama string cari HP, variabel untuk diinputkan seri HP yang akan kita cari. Nah, selanjutnya di cout masukkan seri HP, kita akan menginputkan nilai variabel seri HP yang ingin kita cari. Nah, di sini akan terjadi kembali perulangan untuk mencetak data HP. Jika data barang indeks ke I dengan variabel seri HP, find cari seri HP, tidak sama dengan std string npos, ini yang dimaksud digunakan untuk mencari data barang menggunakan variabel string. Maka ia akan mencetak data barang HP tersebut.
Misalkan kode merek HP, seri HP, dan IMEI HP. Lalu juga akan terdapat untuk mengecek indikasi status ketersediaan barang. Selanjutnya, jika T atas sama dengan kurang dari jika T atas sama dengan min 1, maka berarti barang tidak ditemukan. Sistem akan membersihkan layar dan mencetak barang tidak ditemukan. Selanjutnya adalah void tampil IMEI. Fungsi ini untuk mencari barang sesuai dengan seri HP yang dicari. Di sini kita juga kembali akan memanggil fungsi sorting dan juga memanggil fungsi arti kode. Di sini ada variabel integer cari IMEI, variabel untuk diinputkan IMEI barang yang akan kita cari. Yang pertama, di sini kita memasukkan atau menginputkan nilai variabel IMEI barang yang akan kita cari di bagian masukkan IMEI ini. Selanjutnya akan terjadi perulangan di sini untuk kembali menampilkan data HP. Jika data barang indeks ke I dengan variabel IMEI sama dengan nilai yang ada pada cari IMEI, maka akan menampilkan data barang yang sesuai dengan yang dicari. Dan akan menampilkan kembali ketersediaan barang, apakah statusnya barang ini tersedia atau tidak. Setelah itu, jika T atas bernilai sama dengan min 1, maka barang tidak ditemukan. Sistem akan membersihkan layar dan akan menampilkan bahwa barang tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini ada void ambil barang. Ya, fungsi ini digunakan untuk mengambil stok barang. Di sini ada beberapa variabel yang akan kita gunakan, yaitu integer barang dan juga integer X, juga string yakin. Di sini kita akan disuruh memasukkan IMEI HP yang akan kita ambil. Setelah kita menginputkan IMEI HP yang akan kita ambil, maka akan terjadi perulangan untuk menampilkan data. Dan jika data barang indeks ke I dengan variabel nilai sama dengan nilai dari variabel barang, dan juga data barang indeks ke I dengan variabel ambil bernilai sama dengan 0, maka akan menampilkan data barang yang akan dicari. Ya kan, selanjutnya akan ditampilkan kode merek HP, seri HP, IMEI HP, dan status ketersediaan HP. Lalu selanjutnya sistem akan bertanya apakah Anda ingin mengambil HP ini, ya atau tidak. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel string yakin. Jika kita menjawab Y, maka ini akan menentukan bahwa kita akan mengambil barang. Nah, jika kita mengambil barang, maka layar akan dibersihkan, lalu akan menampilkan barang berhasil diambil. Lalu data barang pada indeks ke I dengan variabel ambil akan bernilai menjadi 1. Lalu akan menginputkan tumpukan T atas ambil. Setelah itu, jika nilai yakin tadi sama dengan N atau 0, sistem akan membersihkan layar, lalu akan kembali terlempar ke menu ambil. Selain itu, jika mengisi selain dari Y dan N tadi, sistem akan membersihkan layar dan menampilkan, maaf, Anda salah ketik. Jika data barang dengan indeks ke I dengan variabel IMEI sama dengan barang, dan data barang indeks ke I dengan variabel ambil sama dengan 1, maka akan menampilkan bahwa data telah diambil. Nah, jika X sama dengan bernilai 0, maka akan menampilkan barang tidak tersedia. Lalu sistem akan membersihkan layar dan mengatakan dan menampilkan bahwa maaf, barang tidak tersedia. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Mas
Kurniawan Ade. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Kafid Nur Hidayah. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Adi Alfianto dengan NIM 20.11.3402 ingin menjelaskan baris kode. Yang saya jelaskan adalah void hapus. Di void hapus ini kita menggunakan perulangan yang menggunakan batas atas T titik atas. Lalu jika data barang I titik ambil sama dengan 1, maka T titik atas main. Di sini untuk mengindikasikan jika stok barang sudah habis, sudah pernah diambil, maka barang itu akan dihapus dan lanjut ke void save. Void save txt. Di sini kita menggunakan library fstream. Di sini kode untuk menyimpan data yang sudah dihapus tadi ke dalam txt. Lalu kita masuk ke bagian menu. Kita memanggil awal dan memasukkan variabel int pil 1, pil 2, pil 3. Lalu akan kita menggunakan do cout current date time untuk menampilkan waktu. Lalu kita mencetak bagaimana menu aplikasi kita akan tampil. Yang pertama aplikasi inventory HP, lalu menu pertama edit barang, menu kedua tampil barang, menu ketiga keluar. Lalu kita disuruh memasukkan pilihan. Di sini kita menggunakan variabel pil. Lalu setelah kita menginputkan variabel pil, kita menggunakan switch yang berisi case 1, sistem clear screen untuk membersihkan layar. Lalu kita menggunakan do lagi, menggunakan jam lagi, lalu muncul menu di bagian edit barang. Di edit barang akan muncul tambah barang, ambil barang, hapus, dan simpan. Atau yang terakhir kembali. Kita disuruh memasukkan pilihan. Kita menggunakan variabel pil 1. Kita menggunakan switch lagi. Jika sudah menginputkan, jika memilih 1, akan masuk ke proses masukkan barang menggunakan void yang di atas tadi. Lalu case 2, sistem clear screen lagi, kita munculkan jam lagi, lalu memanggil fungsi ambil barang. Lalu break, jika memilih 3, akan menghapus barang, lalu menyimpannya ke file txt. Lalu jika kita memilih 4, itu akan kembali ke menu awal yang tadi. Lalu jika pilihan lebih dari 4 atau yang lain, atau kembali ke menu awal. Lalu kita menggunakan while pil 1 bukan sama dengan 5. Lalu clear screen return kosong. Lalu untuk menu kedua atau case 2, kita munculkan tampil barang yang berisi 1. Tampilkan semua HP, 2. Cari sesuai kode merek, 3. Cari sesuai email seri HP, 4. Cari sesuai email HP. Lalu yang kelima, kembali. Lalu kita dimunculkan untuk memilih pilihan. Di sini menggunakan variabel pil 2. Lalu setelah itu menggunakan switch lagi. Untuk menu pertama, menampilkan semua HP. Lalu yang case 2, untuk memanggil fungsi tampilkan sesuai kode merek. Yang ketiga, munculkan fungsi tampil seri HP. Lalu pilihan 4, untuk tampilkan sesuai email. Lalu case 5, tampil untuk kembali ke menu. Lalu while lagi, pil 2 bukan di antara 5 ini akan kembali ke menu awal. Lalu yang while tadi, pilihannya jika bukan 3, return 0. Demikian penjelasan kode program kami. Selanjutnya akan
ke bagian demo aplikasi.